Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini bersama pada kesempatan kali ini secara daring. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Iskandar Zulkarnain MSI dan Ibu Hajah Indah Budiarti SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan peserta didik, serta teman-teman semua yang kami banggakan. Pada hari ini, kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema kebutuhan peserta didik. Pada saat presentasi, kami mengharapkan para audiens untuk memfokuskan mata terhadap presentasi yang kami sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang diminati, dapat ditanyakan kepada kami pada saat akhir presentasi. Dan sebelum mengawali presentasi pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara bersama. Doa dipersilahkan. Amin. Adapun topik yang akan kami bahas pada hari ini ada 3, yaitu pertama tentang teori kebutuhan menurut para ahli, terus kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah kebutuhan peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, perkenalkan nama saya Rahmatul Maulidiah dengan NIM 2110118320014 sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya, Marin Cahaya Oktaviani dengan NIM 2110118220046, Mutiara Atul Jannah dengan NIM 2110118320027, dan Trisweni Kumalasari dengan NIM 2110118220042 sebagai tim penyampai dan penyaji materi. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyaji materi dari tim penyaji. Saya persilahkan kepada tim penyaji untuk menyampaikan dan menyajikan materinya masing-masing. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi. Materi yang akan saya bacakan adalah teori kebutuhan menurut para ahli. Setiap individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang hendak dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, setiap individu mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda satu sama lainnya. Menurut Abraham Maslow, manusia mempunyai kecenderungan-kecenderungan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan sehingga penuh makna dan memuaskan. Manusia menurut Maslow adalah makhluk yang tidak pernah berada dalam keadaan sepenuhnya puas. Selain itu, Maslow juga mengajukan teori. Dalam teorinya, Maslow membedakan 3 jenis kebutuhan manusia, yaitu yang pertama, NH, kebutuhan untuk berprestasi, yaitu kebutuhan yang bersaing atau melampaui standar pribadi. Need for achievement merupakan suatu motif yang mendorong seseorang untuk berhasil dalam berkompetisi yang didasarkan atas suatu standar keunggulan, baik berupa prestasi orang lain maupun prestasi sendiri yang dicapai sebelumnya. Seseorang dikatakan memiliki kebutuhan berprestasi yang tinggi apabila ia menggunakan waktunya untuk memikirkan cara mengerjakan sesuatu dengan lebih baik, mengerjakan sesuatu yang tidak biasa atau bersifat unik, atau memikirkan kemajuan karirnya ke depan. Yang kedua, ada NPO, kebutuhan untuk berkuasa, yaitu suatu kebutuhan atau kecenderungan untuk memberi kesan atau mempunyai pengaruh atas orang lain dengan tujuan untuk dianggap sebagai seorang yang kuat. Seseorang yang memiliki need for power yang tinggi biasanya berusaha untuk mempengaruhi orang lain secara langsung dengan memberi sugesti atau mengajukan pendapat atau ide-ide dan penilaian tertentu. Atau dalam setiap aktivitas kelompok, ia selalu berusaha mencari kepemimpinan. Yang ketiga, yang terakhir, NF, kebutuhan untuk berafiliasi, yaitu suatu kecenderungan dari berbagai individu untuk mencari atau menjalin persahabatan dengan orang lain, tanpa memandang status, kedudukan, jabatan, ataupun pekerjaan. Seseorang yang memiliki need for affiliation yang tinggi apabila ia menggunakan waktunya untuk memikirkan bagaimana hubungan persahabatan dengan orang lain dan memberikan perhatian yang besar terhadap orang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Baik, di sini saya akan membahas materi tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang diajukan oleh Maslow disebutkan ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia secara bertingkat atau secara berjenjang. Yaitu yang pertama ada psychological needs, kebutuhan-kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini adalah sejumlah kebutuhan yang paling mendesak dan mendapat prioritas utama dalam proses pemenuhannya. Karena kebutuhan ini berkaitan langsung dengan kondisi fisik dan kelangsungan hidup seseorang. Kebutuhan ini antara lain berupa kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan minuman, oksigen, sandang, tempat tinggal, istirahat, seks, tidur, dan lain sebagainya. Karena kebutuhan ini merupakan kebutuhan paling dasar. Maka dari itu, sebelum kebutuhan ini terpenuhi, orang-orang akan menekan semua kebutuhan-kebutuhan lain. Yang kedua, ada need for self-security and security, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Kebutuhan ini mendorong suatu individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari lingkungannya. Baik itu jaminan keamanan, terlindungi dari bahaya, dan ancaman penyakit, perang, kemiskinan, atau lain-lain. Yang ketiga, ada need for love and belongingness, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan memiliki. Kebutuhan ini mendorong suatu individu untuk mengadakan hubungan afeksi atau ikatan emosional dengan orang lain yang diaktualisasikan dalam bentuk kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki, kebutuhan akan rasa mencintai dan dicintai, kebutuhan akan rasa diakui dan diikutsertakan dalam anggota kelompok. Merasa dirinya penting, rasa setia kawan, kerjasama yang baik, dan sebagainya. Yang keempat, ada need for self-esteem, kebutuhan akan rasa harga diri. Kebutuhan akan rasa harga diri ini merupakan kebutuhan individu untuk merasa berharga dalam hidupnya. Kebutuhan ini mencangkup 2 kebutuhan, yaitu yang pertama ada kebutuhan akan self-respect, atau penghormatan, penghargaan dari dirinya sendiri. Baik itu berupa rasa percaya diri, hasrat untuk memperoleh kompetensi, kekuatan pribadi, edukasi, kemandirian, dan yang kedua ada kebutuhan akan esteem atau penghargaan dari orang lain, yaitu penghargaan atas apa-apa yang telah dilakukannya, baik itu berupa pengakuan, penerimaan, perhatian, kedudukan, atau status, pangkat, nama baik, prestis, dan sebagainya. Yang kelima, ada need for self-actualization, kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan untuk memenuhi dorongan hakiki manusia untuk menjadi orang yang sesuai dengan keinginan dan potensi dirinya sendiri. Dengan kata lain, kebutuhan ini adalah kecenderungan untuk berjuang menjadi apa saja yang mampu kita raih. Motif yang mendorong kita untuk mencapai potensi secara penuh dan mengekspresikan kemampuan kita yang unik-unik. Untuk memenuhi kelima jenjang kebutuhan tersebut, Abraham Maslow membedakan motivasi manusia atas 2 kategori, yaitu yang pertama, defisit motif atau motif kekurangan. Yang kedua ada meta needs atau motif untuk pertumbuhan dan meta kebutuhan. Peran pendidik dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Maksudnya di sini adalah segala aktivitas peserta didik merupakan perwujudan dari dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oleh sebab itu, kegiatan pendidikan pada prinsipnya merupakan manifestasi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Menciptakan kondisi agar peserta didik dapat aktif merupakan tanggung jawab oleh seorang pendidik, agar dalam proses pembelajaran, peserta didik tidak hanya sebagai pendengar yang pasif, tetapi mereka juga dapat berani dan mampu menyatakan bahwa dirinya sendiri dengan aktif. Aktif di sini dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran, pendidik harus dapat menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran, baik melalui mengajukan pertanyaan, mengemukakan gagasan, dan mencari serta melakukan penelusuran untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah dalam pembelajaran tersebut. Memenuhi kebutuhan semua peserta didik tidak berarti
memberikan instruksi yang sama untuk jumlah waktu yang sama untuk semua peserta didik. Pendidik juga harus memanfaatkan strategi untuk mencapai semua peserta didik dan memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan dan menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Menurut North Carolina Standard Course of Study, salah satu cara untuk membantu memenuhi kebutuhan semua peserta didik dalam pembelajaran adalah melalui pengajuan kurikulum seimbang yang menyediakan peserta didik dengan instruksi dalam semua bidang. Sekian penjelasan dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kebutuhan peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan. Kebutuhan peserta didik adalah suatu kebutuhan yang harus didapatkan oleh peserta didik. Untuk mendapatkan kedewasaan ilmu, kebutuhan peserta didik tersebut wajib dipenuhi atau diberikan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Para pendidik membuat proses belajar mengajar yang menarik dan menantang agar peserta didik dapat memiliki minat yang besar dalam belajar. Berikutnya adalah beberapa kebutuhan peserta didik yang perlu mendapat perhatian dari guru maupun pendidik. Di antaranya, yang pertama adalah kebutuhan jasmania. Kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar setiap manusia yang bersifat insting dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan. Contohnya seperti makan dan minum, mendapat pakaian, membutuhkan istirahat, berolahraga, dan mendapat perhatian dari guru. Kebutuhan ini mempengaruhi pembentukan pribadi dan perkembangan psikososial peserta didik. Selanjutnya adalah kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan ini dapat terlihat dari kecenderungan peserta didik untuk diakui dan diperlakukan sebagai orang yang berharga. Peserta didik ingin memiliki sesuatu untuk dikenal dan diakui oleh orang lain. Apabila peserta didik merasa diremehkan, kurang diperhatikan, atau kurang mendapat tanggapan yang positif akan sesuatu yang ia kerjakan, maka sikap terhadap dirinya maupun lingkungan dapat menjadi negatif. Kemudian, kebutuhan akan rasa sukses. Peserta didik menginginkan kegiatan akademis berhasil dengan hasil yang terbaik. Peserta didik akan merasa senang dan puas apabila pekerjaan yang dilakukan berhasil, dan merasa kecewa apabila tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan ini merupakan kebutuhan pokok bagi peserta didik. Selanjutnya adalah kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman yaitu kebutuhan yang sangat penting bagi peserta didik dan sangat mempengaruhi tingkah laku peserta didik tersebut. Hilangnya rasa aman akan memicu munculnya perasaan cemas, takut, gelisah, dan lainnya. Hal itu dapat memicu rasa benci terhadap orang lain yang menjadi penyebab hilangnya rasa aman dalam dirinya. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari tim penyaji yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dilanjutkan di WhatsApp Group. Dan rangkaian acara diskusi pada hari ini telah selesai. Saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini, yaitu peserta didik menunjukkan seorang manusia yang belum dewasa yang akan dibimbing oleh pendidiknya untuk menuju kedewasaannya. Kebutuhan peserta didik memerlukan perkembangan diri dan wawasan pengetahuan sebagai bekal untuk masa depan yang baik. Demikianlah tadi diskusi kelompok 3 pada hari ini. Mari kita mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas ketenangan dalam mengikuti presentasi pada kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati audiens, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.